Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Di sini siapa yang bisa memimpin doanya? Saya, Kak. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Sebelumnya kalian tahu nggak kesini mau ngapain? Kalau saya mau curhat, Kak. Kalau saya ingin berdiskusi, Kak. Kalau saya mau konseling, Kak. Iya, jadi di sini kita memang mau konseling kelompok ya. Kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Saya tahu, Kak. Setahu saya, konseling berkelompok itu penyelesaian masalah secara bersama-sama atau berkelompok. Iya, betul. Yang lain? Saya masih kurang tahu, Kak. Konseling kelompok itu merupakan proses penyelesaian masalah yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Nah, jadi kalian di sini bisa saling memberi pendapat, solusi, dan tanggapannya kepada para anggota lainnya. Nah, di dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini artinya segala pembahasan ataupun cerita yang kita bahas di sini semua bersifat pribadi, jadi tidak layak diketahui orang lain kecuali orang-orang yang berada dalam konseling kelompok ini. Jadi semuanya sepakat ya untuk merahasiakan segala pembahasan yang ada di sini kepada siapapun, maupun itu teman, sahabat, ataupun keluarga. Sepakat, Kak. Sepakat, Kak. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Maksudnya kalian dengan sukarela menceritakan segala permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nah, kalian juga harus dengan sukarela menerima segala tanggapan, usulan maupun pendapat dari setiap anggotanya. Nah, yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu kita harus dengan terbuka menceritakan segala permasalahan yang sedang kita hadapi tanpa adanya kekhawatiran dan keraguan, agar kita bisa dengan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana mestinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Mungkin belum ada, Kak. Sebelum kita mulai tahap konselingnya, di sini udah saling kenal apa belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Gimana kalau kita saling kenalan dulu ya biar lebih akrab? Boleh, Kak. Dimulai dari sebelah sini ya. Perkenalkan, nama saya Hanum. Halo, Hanum. Semuanya. Ya, kenalin, nama aku Kinan. Halo, Kinan. Perkenalkan, nama saya Albert Dominic Toretto. Halo. Namanya keren. Oke, jadi sudah saling kenalkan ya. Nah, sekarang apa kita sudah bisa mulai tahap konselingnya? Sudah, Kak. Ya, Sudah, biasa. Kak. Jadi siapa yang mau bercerita terus? mungkin dari saya, Kak. Hanum, Iya. Kak. Silakan Hanum. Jadi permasalahan saya ini, Kak, saya ini kurang bisa mengontrol keuangan. Setiap saya memiliki uang selalu habis untuk urusan tidak penting, Kak. Selanjutnya Kinan bisa. Kalau saya sih masalahnya itu sama, Kak, tentang keuangan. Cuma di masalah saya itu lebih kompleks, dimana di lingkungan pertemanan saya itu jadi teman-teman saya itu di segenya yang khususnya. Nah itu gini, Kak, mereka itu bisa dikatakan mampu, sedangkan saya ini kurang mampu gitu. Jadi saya tuh bingung antara saya lanjut berteman dengan mereka atau saya tuh berhenti gitu, Kak, untuk berteman dengan mereka. Gimana Abah? Jadi permasalahan saya itu kan sama, Kak. Iya. Saya ini suka boros orangnya. Dapat kiriman uang bisa dari kampung nih,
dikirim ke saya dari orang tua itu saya suka belanja yang gak penting kayak baju, celana segala macam Kak, dan poya-poya lah intinya mah kayak gitulah Kak lah. Jadi saya simpulkan ya dari setiap permasalahan kalian ini rata-rata sama ya, kurang bisa mengontrol keuangan, nah atau bisa dibilang berperilaku konsumtif, di mana kalian ini lebih memilih membeli barang-barang yang bukan atas kebutuhan dasar kalian. Kalian lebih memilih membeli barang atas kebutuhan gaya hidup kalian. Nah, padahal semakin dewasa ini kebutuhan hidup kita juga kan semakin bertambah kan ya. Jadi kalian kurang bisa mengontrol semuanya. Jadi menurut kalian permasalahan mana sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Kalau kata saya masalah Kinan Kak, soalnya dia bukan masalah pribadi aja, mencangkup ke pertemanan juga. Saya setuju Kak. Jadi bagaimana Kinan? Menurut teman-teman di sini permasalahan kamu jauh lebih berat. Jadi kita coba selesaikan secara bersama-sama terlebih dahulu. Apa kamu bersedia menceritakan permasalahan kamu? Bersedia Kak. Oke. Yuk, Ya, coba silakan. jadi Kinan cerita. itu dimulai dari waktu saya mahasiswa baru Kak. Nah, saat masa mahasiswa baru itu kan itu tuh masa-masa dimana saya nyari teman gitu Kak. Nah, saya itu sebenarnya nggak sempat kepikiran mau temenan milih-milih gitu, tapi memang adanya dia, ya udah saya temenan sama dia karena memang dia duluan mungkin yang ngajakin saya berteman gitu. Dan setelah beberapa bulan atau beberapa pertemuan kayak saya sering main sama dia, itu tuh saya lihat sikap mereka ini, geng saya kayak saya melihat sikap mereka ini kok lebih hedon gitu Kak, dengan kata lain lebih boros gitu. Sedangkan ya memang sedangkan finansial mereka itu lebih baik daripada saya Kak. Sedangkan saya ini nggak terlalu bagus gitu finansialnya, bisa dibilang sederhana, tapi alhamdulillah sih masih mampu untuk beli bensin atau beli apapun yang kebutuhan umum aja di kehidupan saya gitu Kak. Dan lama-kelamaan saya tuh jadi nggak bisa nyimbangin gitu Kak, nggak bisa nyimbangin finansial saya sama finansial mereka, karena setiap kegiatan yang memang game aku buat itu kadang-kadang ngajak ke suatu tempat dan itu bayarannya mahal gitu Kak. Jadi saya tuh bingung sampai saat ini, saya tuh nggak nyaman gitu bermain sama mereka, dan saya bingung apakah saya ini harus berhenti nggak berteman lagi sama mereka, nyari pertemanan lain, ataukah saya ini berteman dengan mereka dengan alasan saya nggak milih teman, dan juga saya juga takut gitu Kak, saya juga nggak dapet teman gitu dan dijauhin. Jadi kamu ini mempunyai masalah boros akibat faktor Ya, lebih tepatnya lingkungan gitu ya. Iya Kak, lingkungan. Jadi di sini apakah kalian ada yang ingin memberikan saran kepada Kinan tentang permasalahannya? Saya Kak, Ya, Albert gimana? menurut saya mah lebih baik ditinggalin aja Kak pertemanan kayak gitu, karena nggak baik juga. Takutnya Kinan ini makin kelamaan dan gak punya uang demi membutuhkan kehedonan mereka ini, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jadi menurut Albert, Kinan ini harus menjauh dari teman-temannya Iya, gitu ya. jauh gitu Kak. Takutnya lama-kelamaan Kinan ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, terus dia memenuhi gaya hidupnya gitu ya. Iya Kak, benar. Iya. Dari Hanum apakah ada saran? Kalau saya sih berbeda pendapatnya sama Albert Kak. Kalau saya sih kalau misalnya si Kinan mau tetap berteman sama mereka tidak masalah, jangan takut untuk dijauhi oleh teman-teman. Itu sih tergantung dari diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita bisa mengontrol keuangan kita atau tidak ikut-ikutan mereka untuk berbelanja atau bermain kemana gitu, atau ya pokoknya itulah ya, kita pasti nggak bakal boros dan kita bisa mengontrol keuangan gitu lah ya. Kalau mereka benar-benar teman kita, pasti mereka bakal menerima kita apa adanya.
gitu. Walaupun kita tidak ikut berbelanja atau apapun, pasti mereka bakal paham atau mengerti situasi kita saat ini Kak. Jadi menurut saran dari Hanum, kita nggak perlu menjauhin teman-teman Kinan yang hedon itu, karena ya semua itu tergantung dari Kinannya. Tergantung Kinan bisa mengontrol keuangan tersebut atau enggak, kan bisa Kinan kayak nolak gitu aja kan mereka untuk berbelanja, main kemana bisa ditolak kalau emang Kinan nggak ada duit atau gimana. Nah terus teman-teman Kinan juga kan belum tentu kan ninggalin Kinan kalau Kinan nggak ada tidak ada uang apa gimana. Jadi Kinan juga harus coba ngomong ke teman-temannya gitu kan. Siapa tahu teman-temannya juga mau menerima Kinan apa adanya. Nah, jadi kan pendapat Albert dan Hanum kan berbeda ya Kak. Saya masih ada sedikit juga dimana sikap saya itu harus diingat. Contohnya saat saya diajakin ke kafe gitu kan memang di kafe ini bayarannya tuh nggak murah, minimal 20.000 lah kita mengeluarkan uang gitu. Nah sedangkan masa ya sih kita nggak beli gitu demi kita kayak hemat untuk diri kita sendiri gitu. Sedangkan ya kalau misalkan kita terus-terusan untuk dimengerti sama teman-teman kita, itu sayanya jadi nggak enak gitu. Jadi itu Kak, jadi saya bilangnya menurut kakak itu saya itu harus lebih ke mana gitu. Jadi menurut saya ya, kami ini nggak perlu ninggalin teman-teman kamu itu, karena benar kata Hanum tadi ya, kata Hanum kan kalau mereka teman-teman kamu nggak mungkin mereka tuh ninggalin kamu karena kamu tidak mampu atau gimana. Pasti kalau mereka teman kamu, mereka pasti akan mengerti segala kondisi yang sedang kamu hadapi. Nah jadi kamu nggak perlu meninggalin mereka. Kalau misalnya memang kamu lagi tidak ada uang untuk main atau gimana gitu, tolak aja, apa bilang jujur aja kalau kamu memang nggak punya uang atau gimana. Siapa tahu teman-teman kamu bisa mengerti sih kayak gitu. Ada yang lain, ada yang ingin beri pendapat atau gimana? Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu sama Kinan ya. Sebenarnya Kinan ini takut dijauhin oleh teman atau karena malu tidak punya uang? Sebenarnya itu antara duanya sih. Kalau misalkan nggak punya uang sih, dibilang nggak punya uang itu nggak punya uangnya itu nggak banget gitu, karena mau membutuhi semuanya, kayak membeli barang-barang sebagai premier gitu, barang-barang dasar itu mampu. Cuma kalau untuk jajan lebih yang memang dibilang lebih dari membeli barang yang tidak penting itu kurang gitu. Karena kenapa ya, setiap uang yang diberikan sama orang tua Kinan itu terbatas gitu. Cukuplah untuk jajan, cuma nggak banyak. Dan nggak, sebenarnya takut atau nggak takutnya itu bebas sih. Kinan itu mau berteman sama siapa aja, karena ya Kinan tahu setiap orang itu pasti nggak hanya berteman sama ini, dan kita juga makhluk sosial harus juga berteman sama ini, karena setiap orang itu Kinan rasa beda gitu untuk karakteristiknya gitu. Emang Kinan belum pernah bicara jujur gitu ke teman-teman bahwa Kinan hanya punya uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah itu Kak, sebenarnya Kinan itu belum pernah sama sekali ngomong sama teman-teman Kinan kalau Kinan itu nggak punya uang gitu, nggak punya uang yang lebih untuk ikut mereka kemana-mana gitu. Karena di sini juga Kinan itu merasa malu gitu Kak, dan takut aja sama respon mereka yang gimananya nanti, ataukah mereka langsung tiba-tiba ngejauhin Kinan, atau mereka itu mau bantu gitu. Belum sampai kepikiran ke sana sih Kak, karena kan masih mahasiswa baru juga, jadi Kinan itu lebih berjaga-jaga dan lebih kayak lebih ini aja Kak, hati-hati gitu. Jadi menurut kakak ya, permasalahan Kinan ini sebenarnya Kinan ini takut untuk berbicara jujur kepada teman-teman Kinan,
Karena Kinan takut teman-teman Kinan itu ngejauhin Kinan, karena Kinan bisa dibilang hanya pas-pasan gitu kan. Nah, sebenarnya Kinan tuh nggak perlu takut ya ngerasa dijauhin nantinya. Kalau mereka benar-benar teman Kinan, nggak mungkin mereka itu akan ngejauhin Kinan karena kondisi Kinan yang kurang bisa ikutin mereka atau kurang bisa hidup hedon apa gimana ya. Kalau mereka teman Kinan ya dia akan nerima kondisi Kinan apa adanya. Nah, yang kedua, coba Kinan itu hidupnya lebih berhemat gitu. Kalau misalnya ada kiriman nih dari orang tua, coba disisihkan dulu, ditabung apa gimana. Jangan semua langsung dipakai apa berbelanja ngikutin teman-teman itu. Disimpan aja lebih baik untuk kebutuhan nanti. Siapa tahu ada kebutuhan untuk beli buku atau gimana kan. Nah, yang ketiga sama aja kayak Kinan tuh jangan malu ngomong sama temen-temen Kinan itu. Kinan harus jujur ke temen-temen Kinan ya Kak. Jadi biar teman-teman Kinan itu mengerti kondisi Kinannya. Nah, sampai di sini Kinan apa ada yang ingin ditanyakan lagi, apa masih kurang dapat gitu? Sebenarnya Kinan dari penjelasan kakak tadi, Kinan ngerasa udah cukup, udah dapet, dan mungkin udah cukup Kak dari Kinan. Jadi Kinan akan coba gimana ke depan? Jadi kedepannya Kinan bakalan mungkin bisa lanjut ke teman yang saat ini, tapi Kinan berusaha untuk lebih jujur sama teman-teman Kinan sekarang. Kalau Kinan itu akan bercerita keadaan Kinan gimana, dan juga Kinan akan lebih mencoba untuk hidup hemat Kak, sesuai saran kakak tadi. Iya benar. Iya, jadi semuanya ada yang masih ingin memberi saran apa masukan gimana? Cukup ya. Cukup sih kayaknya mah. Cukup ya. Nah, jadi mungkin minggu depan kita bisa melanjutkan sesi untuk permasalahan Hanum atau enggak Albert. Kalian sepakat untuk ngadain pertemuan lagi kapan? Kalau menurut Kinan mungkin hari Minggu kali ya Kak, karena kan semuanya pada libur, jadi mungkin Albert sama Hanumnya bisa menyesuaikan waktunya di hari Minggu. Iya. Sebelumnya Hanum minta maaf ya Kak, hari Minggu Hanum nggak bisa soalnya ada kuis. Oh ya, Albert gimana? Kalau saya hari Minggu nggak bisa Kak, soalnya di rumah saya ada arisan keluarga. Gimana dong? Jadi hari Sabtu aja apa gimana? Bisa Kak, saya hari Boleh, Sabtu. Kak. Sabtu ya, Albert? Tuh bisa sih kalau nggak ada acara. Iya. Oke, jadi hari Sabtu ya semuanya sepakat ya. Terima Kak. Jadi kita sudahi saja ya pertemuan hari ini, mengingat waktu yang sudah cukup panjang kita pergunakan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Albert bisa memimpin doa lagi? Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini lebih baik kita berdoa mulai. Selesai, amin. Yaudah kita akhiri sampai sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.